Oke, selamat malam. Oke, selamat malam semuanya. Buonasera. Buonanotte, buonanotte. So, mau kan? Sebelumnya, terima kasih sudah mau diajak ngobrol di episode kelima Biang Lala ya. Dengan siapa lupa namanya? Aku taunya nama anaknya soalnya. Nama gue Dehas ya. Nama gue Dehas. Gue dari Laziale Region Ciamis, Tasikmalaya Ciamis. Ciamis itu Jawa Barat apa Jawa Tengah ya? Jawa Barat ya? Jawa Barat, Jawa Barat. Oke. Jadi sebenarnya mau ngobrolin soal yang kemarin gitu kan. Masih lanjutan dari insiden Bakayoko kemarin. Cuman karena aku hari ini moodnya kacau sekali, gegara semalam itu, jadi tolong deh dikit review dari Anda perihal blundernya kiper kesayangan Anda itu. Oke, kita review sedikit ya tentang masalah blundernya Strakosa. Emang kelihatan banget nih, mentalitas Strakosa ini emang turun banget setelah kurang lebih setahun kemarin. Dari zaman Inzaghi sendiri pun udah emang kehilangan kepercayaan permainan dari Simone Inzaghi, malah lebih cenderung lebih menggunakan Pepe Reina daripada dia. Nah, kelihatan sekarang apalagi saat zamannya Mauricio Sarri ini yang memang membutuhkan kiper yang bisa buat build up serangan dari bawah. Kita ketahui bahwa Pepe Reina ini adalah sosok kiper yang sampai Giornata ketiga ini udah bikin satu asis lawan Spezia yang bisa dimanfaatkan oleh Felipe Anderson. Pas kemarin waktu European League ngasih kesempatan buat Strakosa buat menunjukkan performanya, malah membuat sesuatu yang membuat kita kecewa ya. Naik darah, bukan kecewa ya, naik darah. Darah ya. Jadi ingat kasus kiper Roma 2013 Skorupski kalau nggak salah gue. Sebentar. Kenapa Anda bawa-bawa kipernya sebelah? Kenapa sebagai sebuah komparasi aja bahwa kekocakan tidak disebabkan oleh sebuah klub, tapi karena memang oleh kebodohan kiper itu sendiri. Kebodohan yang hakiki ya. Oke. Gimana? Ada lagi? Iya sih, masalahnya tuh jadinya tuh fatal banget gitu kan. Jujur aku bangun baru jam 1, jadi aku tidak mengikuti dari awal gitu kan. Jam 1 baru bangun, baru duduk, gak ada 5 menit tiba-tiba, gol. Jadi ya bener, ini apa? Strakosa ini ngapain gitu kan. Dia, aku memang udah gak suka sama dia gitu kan. Kayak nggak ada bagus-bagusnya gitu loh. Terus lagian kan memang kayak nggak ada kesempatan dari kemarin kan. Sekalinya dikasih kesempatan, bukannya dia perform yang bagus gitu kan, malah melakukan kesalahan yang fatal, blunder yang bakalan kayaknya seumur hidup itu bakalan terus ada di YouTube gitu loh. Betul. Pasti bakal ikonik sama traumatik buat Strakosanya ya. Jadi terus Anda simpati sama dia gitu maksudnya? Masalah simpati, tapi emang gimana ya? Semua kiper pasti membuat kesalahan, tapi kita juga jangan lupakan gimana save dia lawan Juve waktu 1-2 kita menang lah ya. Ya ampun, aku orangnya pendendam soalnya ya kan. Dia bikin kesalahan tuh di saat yang krusial, apalagi dia tuh pertandingan di Eropa gitu kan maksudnya. Jadi tapi kan tidak tertutup kemungkinan Lazio masih bisa lolos nih. Kalau lolos mungkin, cuman aku masih berharap memang, karena tahun ini aku memang lebih berharap di Eropa daripada Scudetto. Cuman kalau masalah Strakosanya, mohon maaf nih, udah expulso, udah nggak ada kesempatan lagi. Pokoknya kalau sampai dipakai lagi, blacklist ya? Blacklist pokoknya, forever. Udah, dia disuruh jual pomade aja lah, nggak usah main bola lagi. Oke, Strakosa udah lah ya, move on gitu kan, sudah lah, tidak usah dibahas lagi, biarkan mereka saja yang membahasnya ya kan, para haters. Sekarang aku mau nanya, masalahnya kan kemarin aku sudah ngobrol sama Bang Wisnu soal rasisme, dan Anda itu
mau nyambung sedikit gitu kan katanya. Coba deh. Rasisme menurut Anda. Jangan pakai bahasa yang daki-daki, ya kan? Otakku terlalu mini untuk mengerti bahasa Anda yang seperti biasanya. Jadi diperhalus aja bahasanya. Silakan, cus. Oke ya. Nyambung dari apa yang kemarin Bang Wisnu udah jelasin tentang masalah rasisme yang memang telah mengakar kuat bukan hanya di sepak bola Italia, tapi memang di negara Italia sendiri pun rasisme itu sudah menjadi sebuah pandemi, memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dari tahun gua catat nih, dari tahun sekitar di range 2011 sampai 2016 saja ada sekitar 249 kasus rasisme yang terjadi di sepak bola Italia. Itu di level tertinggi ya. Gimana? 249 kasus rasisme yang terjadi di medio 2011 sampai 2016. Belum ditambah di tahun 2017 sampai 2018 itu ada sekitar 60 kasus rasisme yang terjadi di hanya sepak bola tertinggi di Serie A-nya ya. Belum di level juniornya. Kita ketahui memang karena rasisme ini muncul di Italia, muncul sekitar tahun memang seperti yang dijelaskan oleh Bang Wisnu, muncul karena memang paham ideologi rasisme. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah efek dari sekitar tahun 1970 sampai 1980-an, di mana waktu itu disebut dengan Years of Lead. Jadi di Years of Lead itu muncul neofasisme, bahkan sekitar tahun 77 atau 78, kita ingat Perdana Menteri Italia itu kan dibunuh. Aldo Moro itu dibunuh sama yang mengaku sebagai seorang fasisme. Nah, di tahun-tahun sekitar itu kan kita ketahui bahwa mantan Capo Lazio, mantan pemimpin di Cibili Lazio, Fabrizio Piscitelli ya, Fabrizio Piscitelli itu adalah orang yang tumbuh remaja di tahun-tahun segitu. Makanya ketika dia masuk sebagai Capo Lazio, maka pemikiran-pemikiran itu mencoba untuk diterjemahkan kepada para anggotanya, sehingga sangat mungkin sekali ide-ide fasisme, ide-ide rasisme itu muncul mengakar kuat di para tifosi sepak bola Italia. Jadi kalau misalkan apakah Laziale itu adalah seorang rasisme, maka gue bilang bukan hanya Laziale di Italia saja yang rasisme, tapi seluruh tifosi Italia itu memang memiliki paham yang fasisme atau rasisme dalam perspektif kita, meskipun menurut mereka ada perbedaan antara rasisme dengan penyerangan secara mental. Mereka berpikir bahwa apa yang dikatakan mereka itu bukan sebuah rasisme. Kita ingat ya ketika tahun 2020 kemarin, waktu Romelu Lukaku diejek sama fans Cagliari. 2019 kalau nggak salah. Maka ketika dia curhat ke fans Inter Milan, fans Inter bukannya malah membela si Lukaku, tapi malah membela apa yang dilakukan oleh fans Cagliari. Oh ya? Iya. Apa yang dilakukan oleh fans Cagliari itu adalah sesuatu yang biasa di Italia. Oh. Itu kan sesuatu yang sangat aneh. Malah di sekitar tahun 2000, dan itu bukan hanya dilakukan oleh supporter saja ya. Hal itu memang sudah menjadi hal yang saya bilang terstruktur, bukan hanya di sepak bola Italia saja, bahkan FIGC, Federasi Internazionale Calcio, sebagai PSSI di Italia, sebagai pemegang regulasi tertinggi sepak bola Italia, malah melakukan hal-hal yang memang blunder. Contoh, bahkan di tahun 2014 ketika FIGC masih dipimpin sama Gravina ya, Gabriele Gravina, bilang bahwa di sekitar 2014 terlalu banyak pemain asing pemakan pisang. Dia sendiri yang mengatakan bahwa terlalu banyak pemain asing pemakan pisang di sepak bola Italia. Itu menunjukkan bahwa akar kuat rasisme ini bukan hanya terjadi di level supporter, bahkan di level para pejabat-pejabat FIGC yang seharusnya membuat peraturan yang mereduksi rasisme tersebut, malah mereka terjebak kepada rasisme itu sendiri. Di 2019 kita ingat bahwa Presiden FIGC sekarang Gravina itu mencoba untuk
mencoba untuk melakukan sebuah tindakan yang bisa meminimalisir rasisme dengan cara melakukan 3 kali suspend untuk supporter yang melakukan rasisme, tapi nyatanya hal itu tidak dilakukan sama sekali. Malah yang paling parah adalah ketika kasus Bali, Moise Kean, sama yang terakhir siapa? Balotelli waktu menendang bola lawan Verona di Marc Antonio Bentegodi di Liga 2019 kalau nggak salah. Liga 2019 kita kalah Verona lawan Brescia di menit 55. Balotelli kan menendang bola ke arah supporter Hellas Verona. Itu menandakan bahwa sepak bola Italia ini memang sangat rasisme, sangat rasis. Nah, itu tidak bisa hilang begitu saja. Butuh waktu mungkin 15-20 tahun atau lebih untuk menghilangkan rasisme itu sendiri. Bahkan Mario Balotelli bilang bahwa rasisme di Italia itu seperti sebuah rokok. If you want stop, you can stop it. Jika kamu ingin menghentikannya, kamu bisa menghentikannya, tetapi tidak ada niatan untuk menghentikannya. Itu. Karena udah kayak mendarah daging gitu ya. Terus mereka juga, boleh nggak kalau dibilang kalau ternyata orang Italia itu permisif gitu loh. Kalau menurut kita rasis, menurut mereka ya biasa aja gitu ya. Itu maksudnya. Itu yang dikatakan oleh fans kita kepada Romelu Lukaku, bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Italia itu adalah sesuatu hal yang sangat biasa. Karena memang perspektif rasisme menurut mereka dan menurut dunia itu mungkin berbeda. Beda. Itu bahkan makanya jadinya enggak. Mana? Enggak, silakan lanjut. Kalau kita compare rasisme itu bahkan di kita juga ada mungkin ya. Contoh mungkin yang di sepak bola Indonesia banyak ketika mengatakan dibunuh saja. Kan dibunuh itu Anda itu bukan rasis ya. Oke, tapi dalam perspektif. Tapi kan sebagian orang itu menganggap itu sebagai sebuah rasisme. Sebuah rasisme. Karena memang adanya intimidasi secara mental. Intimidasi secara mental seperti itu. Sebentar, tadi karena Anda sudah bilang kalau di ultras lokal ya, maksudnya di supporter lokal kayak gitu tuh disebut ya ngilang dia. Sorry. Gimana? Nggak, maksudnya tadi Anda kan sudah sempat menyinggung soal supporter lokal gitu kan. Kalau di lokal kan memang kita tahu beberapa change-nya supporter lokal tuh katanya dibilang rasis, sementara karena aku Aremania gitu kan. Jadi aku selalu bilang kalau yang misalnya kayak dibunuh saja deng itu kan dibilang rasis. Hello, rasis dari mana? Karena kalau rasis, sepengetahuanku rasis itu kan tentang ras, antar suku, golongan gitu-gitu kan. Nah, yang sementara yang change yang itu tuh kalau menurutku hate speech aja gitu. Jadi ya berarti aku nangkep maksudnya Anda, kalau rasisme di Italia itu ya sama kayak di sini, beda perspektif aja gitu. Ya nggak? Seperti itu, karena perspektif rasisme itu yang berbeda. Mereka mencoba menerjemahkan rasisme itu bukan seperti rasisme yang dipahami atau disepakati oleh dunia. Kayak gitu. Kalau mereka bilang just a joke, kalau mereka bilang itu hanya sebuah candaan aja. Bercandanya nggak lucu ya? Lucu, tidak lucu, sensitivitas itu kan tergantung tergantung si objek yang menerimanya. Ketika dalam teori komunikasi, ketika si subjek melemparkan sebuah simbol, objek itu mungkin berbeda-beda dalam memahami simbol tersebut. Seperti kan, atau sebut dengan misinterpretasi. Oke, baiklah. Berarti kalau sekarang misalnya Anda sering kan kita didengar bilang Laziale itu sudahlah nirprestasi ya kan, klub mediocre, supporternya itu fasis, rasis, apa sih yang dibanggain? Nah, jawaban Anda apa kalau digituin? Tidak semua fans Italia itu adalah rasis, tapi bagi kita sebagai Laziale di Indonesia tentu saja tidak harus mengikuti rasisme yang dilakukan oleh fans Lazio di sana, karena perspektif atau pemaknaan rasisme di kita dengan mereka itu sangatlah berbeda.
Apalagi kita sebagai seorang muslim dilarang untuk rasis ya. Bahkan dalam bahasa agama itu disebut dengan ta'assub. Ya, ta'assub. Aduh, ngeri kita ya kan bahasanya. Berat banget. Seperti beratnya kans kita untuk berbicara banyak di perebutan Scudetto kayaknya. Kayaknya terbuka, kalau itu terbuka. Oh ya, jadi Anda masih Terbuka untuk terlempar maksudnya. Oke. Oke, sekian kayaknya soal rasis ya. Satu lagi. Apalagi ya Tuhan. Oke, apa? Maksudnya kayak gini, ketika pesepak bola yang mencoba peruntungan di Italia, mereka kan mengetahui bahwa rasisme di Italia itu sangat kuat. Nah, kita harus berarti yang harus disikapi harus yang ditambah itu adalah imunitas kekebalan, imunitas mental si pemain itu yang harus ditambah. Contoh adalah seperti Victor Osimhen. Ketika dia dikontak oleh Napoli untuk direkrut oleh Napoli, dia berpikir bahwa dia tentunya akan sangat terbuka untuk menjadi korban rasisme di Italia, bukan oleh supporter Napoli tapi oleh supporter tuan rumah yang akan menjadi lawan Napoli. Maka dia mengatakan, saya sudah siap untuk menerima serangan-serangan rasisme dari fans-fans Italia. Cuma ketika mentalitas seperti itu diterbitkan oleh seseorang yang dalam tanda kutip non-Itali, itu menjadi sebuah senjata yang luar biasa. Atau bisa dilakukan seperti halnya Dani Alves ketika dia berseragam Barcelona, ketika dia dilempari pisang, bukannya marah, pisangnya malah dimakan sama dia. Itu kan bentuk-bentuk perlawanan rasisme yang dilakukan oleh pemain sendiri tanpa harus meninggalkan permainan. Kita itu banyak orang yang menjadi korban rasisme yang justru meninggalkan lapangan, yang justru merugikan tim. Bagaimana Koulibaly mendapatkan kartu kuning ketika dia mencoba untuk keluar lapangan, mengisi jenjang di kartu kuning karena dia marah kepada fans yang menghina dia. Kan itu tadi bahwa struktur atau preventivitas Italia dalam menangani rasisme ini sangat-sangat buruk. Bahkan bukan hanya menjadi PR bagi FIGC sendiri, tapi malah menjadi PR untuk UEFA sendiri. Kita ketahui tahun kemarin di matchday terakhir grup H antara Istanbul Başakşehir lawan PSG, terjadi kasus rasisme oleh wasit keempat oleh siapa? Namanya itu ke Peter Webo ya. Oh iya tahu. Ya, yang dilakukan oleh wasit keempat di pertandingan itu mengatakan bahwa this black man katanya. Kalau mengatakan bahwa orang kulit hitam ini yang menjadikan bahwa pertandingan itu dipindahkan atau ditunda selama 1 hari kurang lebih. Jadi menandakan bahwa rasisme itu bukan hanya menjadi ciri khas Laziale, tapi justru menjadi sebuah penyakit. Kalau saya bilang itu menjadi sebuah virus. Sebuah virus yang bukan hanya berada di Laziale sendiri, tapi di Italia secara khusus, bahkan di Eropa sendiri pun kasus-kasus rasisme itu masih sangat sering terjadi. Tapi kenapa kalau masalah rasis itu yang kenceng isunya itu cuma Lazio doang? Coba. Karena media yang dikuasai oleh orang-orang yang memang tidak suka Lazio, contoh adalah La Gazzetta dello Sport ya, yang memang Lazio. Itu kan kekuatan media saja sebenarnya. Kalau misalkan Laziale adalah seorang rasis, supporter rasis, atau Lazio adalah klub rasis, kita ketahui bahwa banyak pemain-pemain katakanlah kulit hitam yang bermain di Lazio. Sekarang contoh ada Daniel Capro. Tahun kemarin sampai mungkin kesedihan kita terasa sampai sekarang ketika Felipe Caicedo meninggalkan Lazio. Betul kan? Atau kita ketahui bahwa ada orang seperti Fabio Liverani, bahkan Ousmane Dabo menjadi duta Lazio di Afrika sana. Itu kan menandakan bahwa Laziale sebenarnya terbuka kepada pemain-pemain kulit hitam. Hanya saja memang orang-orang kulit hitam menjadi pemain di luar Lazio banyak diserang dengan rasisme, dan itu tidak hanya dilakukan oleh Laziale sendiri, dan itu dilakukan oleh orang-orang di supporter klub bola Italia lainnya. Tapi karena memang Lazio ini seolah menjadi public enemy nih, sebenarnya menjadi gurih nih kalau misalkan dijadikan penampil oleh sport. Kalau seolah-olah hanya Lazio yang rasis. Gitu.
Itu hanya seperti permainan media saja kalau menurut saya. Oh gitu, oke. Aduh, aku tercerahkan. Akhirnya aku, maksudnya tuh selama ini memang aku selalu mikir sih gitu. Kenapa kalau soal isu rasis nih kok cuma melekatnya ke Lazi Ali aja gitu loh. Jadi menurut Anda ini cuma masalah siapa yang menguasai media gitu ya? Nah, Oke. kalau nggak salah di Jalur Sport itu punyanya Urbano Cairo ya, presiden Torino bukan? Ih, mana saya tahu. Yang selalu memang berita-berita La Gazzetta dello Sport itu selalu menunjukkan Lazio kalau nggak salah. Oh gitu, oke, baik. Sekarang dikit lagi deh soal nanti next match kita sama siapa, Cagliari ya? Tadi kan Cagliari. Gimana? Menurut Anda, kalau misalnya di preview gitu, bisa nggak kita akhirnya kembali ke track gitu? Nah, maksudnya kan kemarin kita udah kalah sama klub tukang tikung gitu kan. Nah, bisa nggak minggu ini tuh bisa kembali normal lagi, terus minimal ya pokoknya 3 poin aja deh, nggak usah banyak lah. Kalau menurut gue kans untuk menang lawan Cagliari memang terbuka lebar ya, karena memang Cagliari belum menemukan performa terbaiknya selama 3 pekan ini. Ya, jika seandainya Lazio mampu memaksimalkan lini tengah, menerjemahkan pola permainan yang diinginkan oleh Sarri, sebetulnya Lazio masih terbuka lebar. Cuman sayangnya Lazio kehilangan sosok regista kayak Jorginho, karena Lazio itu nggak ada sama sekali ya. Kita berharap sebenarnya Basic menjadi the next Jorginho, tapi Maurizio Sarri menegaskan bahwa posisi asli Basic itu adalah Mezzala, bukan regista. Makanya dia nggak bisa bermain posisinya Lucas Leiva. Tapi jika melihat performa Lazio di Serie A, gue cukup yakin sih kalau misalkan Lazio bisa mengalahkan Cagliari minimal dengan margin 2 gol masih bisa lah. Ngeri kita, pede ya kita. Asal kipernya pakai Reina. Serius, kalau masih misalnya Strakosa masih dipakai juga, kayaknya aku sama Opa Sarri mungkin kepercayaanku sama dia tuh agak reduce, bahkan 50% mungkin. Karena kayak gimana gitu ya, blundernya itu udah fatal sekali gitu kan. Dan aku tuh terus kira tuh kayak udah diburu-buru waktu gitu loh. Maksudku tuh jangan terlalu sering membuang-buang poin gitu loh. Jadi ya sudahlah, semoga minggu ini kita bisa ngambil 3 poin ya kan. Terus kan ada big match juga ya. Juve ketemu AS Milan nggak sih? Betul. Mudah-mudahan dia kalah juga ya kan. Terus tetangga juga kalah. Jadi kita kembali ke track yang normal. Mudah-mudahan dari 10 match Lazio yang menang. Yang lainnya kalah, bisa nggak? Itu terlalu muluk-muluk, Anda harusnya bangun, ini udah jam berapa ya kan? Oke, terima kasih Bang Dehas waktunya ya kan. Aku tercerahkan masalah rasis tadi, terus juga semoga harapan kita sama-sama kita menang lawan Cagliari. Terus asa di Eropa juga tetap terjaga ya Bang ya. Oke. Tetap sehat, salam buat teman-teman yang di mana? Tasik ya? Tasik sama Ciamis. Oke, Ciamis. Selamat malam. Oke, selamat malam.